Halo, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di Awal Mula Studio. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari langsung saja kita mulai. Jika kita berkunjung ke kota Semarang, salah satu destinasi wisata yang terlintas dalam benak adalah Lawang Sewu. Meskipun saat digunakan sebagai objek wisata, Lawang Sewu ternyata juga menyimpan cerita sejarah perjuangan Indonesia. Meskipun sudah ramai, kesan mistis dari Lawang Sewu masih melekat dengan bangunan ini. Belum dikenal dengan museum dan koleksinya, gedung ini lebih dulu dikenal karena kesannya yang angker dan menyeramkan. Lawang Sewu merupakan penyebutan dalam bahasa Jawa yang jika kita artikan lawang memiliki arti pintu dan sewu memiliki arti 1000. Kendati memiliki arti 1000 pintu tetapi jumlah pintu yang dimiliki gedung ini ternyata 928 pintu. Gedung yang saat ini dijadikan cagar budaya kota Semarang ternyata dulunya merupakan gedung peninggalan Belanda. Lawang Sewu memiliki luas 18.232 meter yang dibangun secara bertahap oleh arsitektur Belanda. Pada awal dibangunnya, gedung ini digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api. Bangunan utama Lawang Sewu sendiri mulai dibangun pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Pembangunan gedung ini pun terus berlanjut pada sekitar tahun 1904 dan selesai pada 1918 untuk membangun bangunan tambahan. Selesainya masa kolonialisme Belanda juga memengaruhi gedung ini yang kemudian beralih fungsi sebagai markas tentara Jepang sekaligus kantor transportasi Jepang bernama Ryuku Sokyoku pada tahun 1942, setelah kemerdekaan Indonesia, pada 1945, terjadilah pertempuran 5 hari di Semarang yang menjadikan Lawang Sewu menjadi saksi bisu pertempuran tersebut. Pertempuran ini terjadi karena gugurnya Dr. Karyadi yang merupakan dokter paling andal yang juga pejuang saat itu karena ditembak Jepang dengan keji. Pada saat pertempuran, prajurit Jepang berada dalam kawasan Lawang Sewu dan AMKA, Angkatan Pemuda Kereta Api, berada di Wilhelmina Plain, saat ini kawasan Tugu Muda. Prajurit Jepang memiliki keunggulan dalam segi senjata dan jumlah pada pertempuran ini. Pada tahun yang sama gedung ini juga beralih fungsi menjadi kantor eksploitasi Tengah Gari, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Namun, pada 1946 gedung ini jatuh ke tangan Belanda dan dijadikan sebagai markas tentara Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan RI 1949, gedung ini beralih fungsi menjadi Kodam 4 Diponegoro. Pada tahun 1994 barulah gedung ini diserahkan kembali kepada Kereta Api Perumka, yang saat ini dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia, Persero. Ternyata kesan mistis yang diberikan kepada Lawang Sewu, diakibatkan karena terbengkalainya gedung ini sebelum dilakukan restorasi. Meskipun berada di tengah kota, gedung ini dulunya merupakan gedung tua terbengkalai yang minim penerangan. Bangsa Jin sendiri disebutkan menyukai tempat yang terbengkalai, berantakan dan gelap yang saat itu menyerupai tampilan Lawang Sewu seperti yang diucapkan oleh Pamuji Wono yang merupakan ketua Komunitas Semarang Angker, Semarangker. Kesan mistis gedung ini bertambah ketika menjadi lokasi syuting sebuah reality show dunia lain. Pada acara tersebut disajikan penampakan sosok putih berambut panjang mengintip peserta uji nyali yang berada di ruang bawah tanah. Restorasi yang dilakukan juga mulai merubah citra yang dimiliki oleh Lawang Sewu yang dulunya dianggap angker. Pihak KAI berusaha menghilangkan kesan angker tersebut dengan cara memberikan penerangan sebanyak mungkin sampai ke bagian loteng. Tetapi perdebatan mengenai kemistisan tempat ini masih terjadi karena adanya larangan untuk memasuki area bawah tanah kawasan ini. Tidak hanya itu, banyak juga yang menyebutkan bahwa area bawah tanah tersebut digunakan untuk membantai tahanan perang. Berikut merupakan beberapa fakta unik terkait Lawang Sewu yang mungkin belum kamu ketahui. Lawang Sewu termasuk kepada 102 bangunan kuno atau bersejarah di kota Semarang yang dijadikan objek wisata. Banyaknya pintu di Lawang Sewu tidak hanya difungsikan sebagai sirkulasi udara tetapi berkaitan dengan kasta orang Belanda. Lawang Sewu menggunakan batu bata keramik berwarna oranye yang melambangkan kekayaan, kemakmuran, dan menunjukkan kasta tertinggi. Pada zaman dahulu batu bata ini tergolong langka dan tergolong mahal.
Desain bangunan Lawang Sewu menyerupai huruf liter dan mempunyai banyak jendela dan pintu. Memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Laurens Schouten. Kaca patri tersebut bercerita terkait keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim serta kejayaan kereta api. Kubah kecil di puncak menara air Lawang Sewu dilapisi oleh tembaga sedangkan puncak menara dilapisi dengan hiasan perunggu. Nah itu tadi merupakan penjelasan mulai dari asal-usul, misteri serta fakta-fakta yang ada. Apakah kalian berencana mengunjunginya tahun ini? Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah. Apabila mempunyai informasi tambahan, terima kasih.